Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita niat i'tikaf di dalam masjid, mari kita coba mempelajari satu atau dua hal yang berkaitan dengan adab orang yang menuntut ilmu, menyambung pembahasan kita sebelumnya dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas 4 hal dari adab yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Insyaallah malam ini kita akan menyambung apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sambil kita niat i'tikaf, kita juga membaca Allahumma shayyiban nafi'an, karena di luar sedang hujan yang sangat deras. Semoga hujan yang Allah turunkan ini merupakan hujan rahmat, yang merupakan hujan yang memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-wadhifatul khamisah, adapun tugas yang kelima atau adab yang kelima yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu, alla yada'a talibul ilmi fannan minal ulumil mahmudati wala naw'an min anwa'ihi. Seorang yang menuntut ilmu janganlah sampai meninggalkan satu disiplin ilmu apapun yang merupakan ilmu yang terpuji. Begitu juga dengan cabang-cabangnya. Jadi tugas yang kelima yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu, tidak boleh meninggalkan satupun cabang ilmu yang terpuji, apapun bentuk ilmunya, khususnya ilmu akhirat. Para ulama menggarisbawahi seperti ini. Kalau kita belajar akidah, lalu kita tidak belajar fikih, ini bisa kacau. Belajar fikih tidak belajar akidah juga bisa merusak. Maka suka ataupun tidak, kedua ilmu ini dua-duanya harus dipelajari. Yang satu bicara bab usul, yang satu kebanyakan berbicara tentang bab furu'. Kalau tidak ada akidah, maka ibadah di fikih menjadi sia-sia. Tapi kalau cuma belajar akidah, lantas fikihnya tidak benar, ibadahnya juga bisa saja tidak diterima oleh Allah. Jadi kedua-duanya itu mesti dipelajari suka ataupun tidak. Ada ilmu lainnya lebih utama lagi dari dua hal itu yang menjadi rujukan dari keduanya, yaitu mempelajari tentang ilmu Quran dan ilmu hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai panduan, dalil untuk kedua ilmu tersebut. Tanpa Al-Quran dan hadis tidak mungkin ada ilmu akidah dan juga tidak mungkin ada ilmu fikih. Keduanya mesti dipelajari. Hanya saja dalam bab
pelajaran ilmu, hukum mempelajari ilmu Al-Quran dengan ilmu hadis, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi tidak dituntut semua orang harus belajar tafsir 30 juz, itu tidak dituntut. Nah, tetapi bagi yang mempelajarinya tentu mempunyai fadilah yang luar biasa. Tadabbur yang paling penting dalam Al-Quran yang berhubungan dengan tugas kita sehari-hari, tentang peribadatan, itu yang dituntut. Tentang mengenal Allah, itu yang diminta untuk diketahui. Tapi kalau misalkan bab masalah hukum warisan di dalam Al-Quran, kita tidak menguasai ayat-ayat tentang warisan dan hukum-hukumnya. Asal ada orang yang menguasai, maka hukumnya sudah terpenuhi karena hukumnya fardu kifayah. Karena ada ilmu fardu kifayah di dalam Al-Quran, maka secara tidak langsung mempelajari seluruh Al-Quran juga hukumnya fardu kifayah. Begitu cara mengambil hukumnya. Nah, kalau di suatu tempat tidak ada satupun yang kemudian menguasai ilmu tersebut, di sini yang jadi masalah. Nggak ada satu orang pun yang bisa ilmu hadis, jadi masalah. Nggak ada satu orang pun yang bisa ilmu faraid, jadi masalah. Nggak ada satu orang pun yang bisa memandikan jenazah, jadi masalah. Masalah ini tidak hanya berhubungan dengan satu orang, tapi dengan seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Semuanya nanggung dosanya tanpa terkecuali. Hanya saja derajat yang dibebankan, semakin orang tersebut punya tanggung jawab di pundaknya, tentu tanggung jawab dan hisabnya juga makin berat. Dalam bab itu, hisab seorang ustadz tentu lebih tinggi daripada hisab orang yang belum jadi ustadz dalam bab itu. Contoh misalkan di tempat kita ini tidak ada satu orang pun yang bisa memandikan jenazah. Tentu yang orang yang dipanggil ustadz itu yang paling pertama bertanggung jawab. Jika dosa masyarakatnya, ustadz itu yang paling besar dosanya. Kenapa? Karena dia orang yang tahu. Begitu. Ini di masyarakat kita nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Orang yang bisa baca Al-Quran di tempat itu yang paling bertanggung jawab. Dibebankan dosanya oleh Allah. Jadi punya ilmu itu nggak gampang, Pak. Punya ilmu itu nggak gampang, karena nuntut ilmu itu bukan hanya semata-mata untuk diri sendiri. Kalau ada masyarakat yang belum bisa, punya tugas kewajiban untuk mengajarkan. Kalau sudah ada pengajaran lantas masyarakatnya tidak datang, yang salah masyarakatnya, yang salah individunya. Diajarkan tahsin Al-Quran, enggak pada mau belajar, dihisab hari kiamat. Orang yang bisa lepas tanggung jawabnya, yang enggak bisa ngaji masih tanggung jawab sendiri di hari kiamat. Ini sebentar lagi kita mau ada pelatihan ngebagusin bacaan sholat hari Minggu nih, insya Allah. Yang belum bagus, malu untuk datang, silakanlah nanti malu di hadapan Allah. Lebih baik malu di hadapan manusia daripada malu di hadapan Allah. Lebih baik gengsi di depan manusia, nggak apa-apa deh, ngelepasin gengsinya dikit daripada ntar gengsinya disikat sama Allah di hari akhirat. Yang belum bisa baca Al-Quran begitu, yang belum bagus bacaan sholatnya juga sama. Masjid sudah ngasih pengajian, masjid sudah manggil para ustadz, para asatiz. Kita tidak mau hadir, maka tanggung jawab kita. Adab orang menuntut ilmu, gak boleh ninggalin satupun ilmu yang terpuji.
selama punya kemampuan. Ustadz saya ini tuli, susah kalau saya ikut pengajian, apa yang mau saya dengar? Itu sudah uzur namanya. Tapi kalau buta, ada orang yang nuntun, masih memungkinkan. Buta ada yang nuntun, masih termasuk uzur. Ini buta, tidak tuli, tidak fasilitas ada. Rumah kadang-kadang ada yang dekat masjid, nggak mau hadir juga. Jangan ngadu ke ustadz, jangan ngadu ke orang masjid, ngadulah ke Allah nanti. Moga-moga diampuni dosanya oleh Allah, moga-moga nggak dihisab oleh Allah. Sholat kita 5 hari sekali, tapi baca Al-Qurannya masih pas-pasan. Sholat kita 5 kali sehari minimal, tapi bacaan dalam sholatnya masih amburadul. Coba kalau kita sekarang pergi ke Istana Merdeka, kita berdiri di depan presiden. Kira-kira kalau disuruh kata sambutan 5 menit saja, itu nyiapin teksnya 2 malam. Betul tidak? Dengan harapan jangan sampai salah ucap. Ini kita ketika sholat berdirinya di depan Tuhannya presiden, yang ciptain presiden. Masa asal boleh jadi? Masa boleh sembarangan? Masa boleh asal-asalan? Al-Quran yang kita baca itu kalamnya zat yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini, langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Lah masa kita baca Al-Quran boleh asal-asalan? Masa baca Al-Quran kayak baca koran? Itu cara kita mengajak diri kita sendiri untuk semangat, memotivasi menuntut ilmu. Karena ada orang yang menuntut ilmu, kalau ada ilmu yang baik, dia tak boleh dia tinggalkan. Kecuali yang bab kemarin, yang minggu kemarin. Di sini belajar Syafi'i belum tuntas, ada masjid sebelah mungkin belajar Maliki, pindah ke mazhab Maliki. Ini yang kacau. Itu yang tidak dibolehkan, karena nanti menjadi amburadul, jadi rusak pemahamannya. Tapi selama di sini ada nasihat yang baik, di sana juga ada yang nasihat yang baik, silakan diambil. Makanya tidak belajar kepada satu guru. Ulama dulu namanya guru itu puluhan bahkan ratusan. Setiap orang itu punya guru ratusan. Maka tidak layak kemudian kita hanya mencukupkan diri kepada satu guru saja. Makanya saya katakan, Ihya Ulumuddin silakan hadir. Besok kemarin ada Safinatun Najah, hadir. Malam besok ada Tahsin Al-Quran, hadir. Selama tidak ada uzur, tidak ada halangan. Jadi tidak layak ditinggalkan. Wala naw'an min anwa'ihi, dan juga tidak layak ditinggalkan jenis dari bagian-bagian dari ilmu yang baik tersebut. Mana contohnya? Kalau ngaji hadis, kalau enggak ngaji Arba'in Imam Nawawi enggak mau ngaji. Padahal Arba'in Imam Nawawi itu hanya 40 hadis. Baik, tentu baik. Tapi mencukupkan dengan Arba'in Imam Nawawi maka akan meninggalkan begitu banyak hadis. Karena itu isinya cuma 40. Sebenarnya isinya 41 total seluruhnya. Belajar Arba'in Nawawi bagus. Belajar lagi nanti kitab hadis para imam-imam yang lain juga bagus. Jadi jenis-jenisnya jangan dikapling-kapling. Ini saya kalau nggak ngaji kitab hadisnya orang mazhab Syafi'i, saya nggak mau belajar. Karena urusan hadis itu bisa ditulis oleh ulama mana saja. Mau dari mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Misalkan ada Ibnu Rajab Al-Hambali, itu menulis kitab Fathul Bari juga namanya. Hanya saja beliau tidak tuntas menulisnya, yang mensyarah Sahih Bukhari. Itu orang Hambali. Orang Syafi'i juga nulis, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani,
nulis nama kitabnya Fathul Bari juga, yang disyarah Sahih Bukhari juga. Kitab Sahih Bukhari disyarah oleh dua ulama dari mazhab yang berbeda, tapi ngerujuknya tetap ke kitab hadis yang sama. Selama hal-hal begitu boleh, tapi kalau bab fikih ya selesaikan dulu yang satu-satu sebagaimana pembahasan yang sebelumnya. Yang lain lagi mana contohnya? Kita belajar tahsin Al-Quran, ini sudah bagus baca Al-Fatihah, jangan berhenti. Jangan berhenti. Al-Fatihahnya sudah mantap, Al-Baqarahnya bagaimana? Tajwidnya bagaimana? Belajar tajwidnya juga, biar nanti mudah ngaplikasikan ke surah-surah yang lain. Jadi jangan ngandalin bagus Al-Fatihah, inna a'tainakal kautsar sama qul 3. Kan udah bisa diamalin tuh buat sholat kan? 3. Cuma 3 itu aja andalan yang bisa, yang lain mah kagak peduli. Yang penting 3. Rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua qul hu. Al-Fatihah di setiap rakaat. Udah jadi, udah cukup tuh. Ini salah. Jadi semuanya harus dipelajari untuk membantu kita bisa. Begitu juga belajar hadis. Belajar hadis. Sekarang belajar Arba'in Nawawi, mungkin pindah nanti ke Riyadhus Shalihin, atau mungkin nanti pindah ke kitab induknya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau ada di beberapa masjid saya lihat sudah ada tuh pengajaran tentang kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sudah ada di kita di Jabodetabek. Ya, syukur alhamdulillah. Semoga kita nanti juga ada di sini, ada guru, ada ustadz yang mengajarkan itu, sehingga jamaah rasa haus terhadap keilmuan Islamnya tercukupi. Baik. Illa wa yanzuru fiha nadharan yattali'u bihi ala maqsadihi wa ghayatihi. Hanya saja kalau misalkan dia tidak punya banyak waktu. Ada Pak orang yang nggak mungkin belajar ilmu agama khususnya itu terus menerus. Kenapa? Karena mungkin bidangnya berbeda. Dia misalkan seorang pegawai negeri, dia misalkan seorang dokter. Kalau duduk di majelis fikih, pasiennya kasihan, sehingga dia tidak punya waktu untuk duduk terlalu lama. Nah, yang model seperti ini, dia cukup memahami dua unsur dari ilmu dan dia pelajari dan kuasai benar-benar. Apa pertama? Maqsaduhu, maksud yang diinginkan oleh ilmu tersebut. Yang kedua, ghayatuhu, tujuan ilmu itu dipelajari, dipahami pemahaman itu lalu dimasukkan ke hati. Mana contoh ilmu yang tentang berhubungan dengan ghayah? Seperti kita belajar tentang ma'rifatullah, seperti kita belajar tentang mengenal Allah, pengetahuan tentang Allah. Kalau ditanya ke kita, semua kita pasti akan jawab iya jika pertanyaannya apakah Allah di urutan pertama ataukah yang lainnya. Kita pasti jawab Allah di urutan pertama. Semua kita sama jawabannya. Kalau ditanya satu-satu, mana lebih gede, Allah atau kekuasaan? Semua kita pasti jawab Allah. Kalau ditanya mana yang lebih besar, Allah apa uang? Semua kita pasti jawab Allah. Tetapi masalahnya di dalam kehidupan sehari-hari, manakah yang lebih besar, Allah ataukah kekuasaan, Allah ataukah harta? Nah itu jawaban konkretnya. Sepakatkah perbuatan kita dengan lisan kita, itu ceritanya nanti di hari kiamat dibuktikan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau ditanya semua kita pasti jawabnya iya. Makanya di hari kiamat itu dikunci itu mulut tuh. Dikunci kan? Surat Yasin tuh Pak, ditutup tuh. Yang ngomong tangan, yang ngomong kaki, mulutnya dikunci, nggak bisa ngomong lagi tuh mulut. Kenapa? Karena kalau ditanya mulutnya yang jawab, dia akan banyak bisa berangan alasan. Ada 1001 macam alasan yang bisa dia karang. Maka dikunci. Tangan yang bicara, kaki yang ngomong,
anggota tubuh lainnya yang bersaksi. Yang tadinya di dunia suka berbicara tidak sesuai dengan perbuatan, dikunci oleh Allah. Kenapa? Supaya keadilan Allah terlihat, bahwa Allah tidak menzalimi siapapun. Kalau nanti ada yang ke nerakanya Allah, bukan karena Allah tidak sayang, tapi dia yang tidak sayang dirinya sendiri. Allah bilang begitu dalam Al-Quran. Walakin anfusahum yadlimun. Allah nggak zalimi mereka, mereka sendiri yang zalimi diri mereka sendiri, kata Allah. Allah pengen kita tuh di surga. Makanya coba lihat Nabi Adam. Nabi Adam ketika diciptakan itu di bumi apa di surga, Pak? Di surga kan? Habitat kita itu di surga. Jadi mudik kita harusnya ke surga. Lah kenapa tiba-tiba mudiknya ke neraka? Mudik kita itu harusnya ke surga. Kenapa sekarang mudiknya ke neraka? Lu kakek kita kan di surga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini, beliau kemudian diberikan satu mukjizat besar oleh Allah, kemampuan dan kesempatan untuk Isra dan Mi'raj. Di situ diperlihatkan, di antara hal yang diperlihatkan, beliau lihat kehidupan orang di dalam surga dan beliau lihat kehidupan orang di neraka. Pertanyaannya, loh kok ada orang di neraka padahal itu bukan tempat kita? Inilah yang Allah maksud. Allah tidak menzalimi mereka, hanya mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Bahkan secara alami sudah dibuat oleh Allah, kita itu harusnya kembali ke surga. Nah, kalau ditanya satu-satu yang paling menyenangkan itu apa? Pasti mudik. Semua kita tuh nunggu Pak bulan Syawal, Jakarta kosong. Orang Jakarta tuh senang banget kalau urusan mudik. Cuma sayang, kalau senangnya pas Syawal doang. Padahal mudik sesungguhnya pada saat malaikat maut datang. Itulah mudik sesungguhnya. Saat terakhir ketika ada orang yang mengingatkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, mudah lidahnya terucap la ilaha illallah. Mudah. Saya ada satu kisah, tak boleh saya sebut orangnya, cuma ini kisah saja. Ada satu orang datang kepada saya, ibu-ibu, cerita kepada saya. Ini cerita jauh dari tempat kita. Ada seorang hamba Allah meninggal dunia, lalu ditalqin. Kata beliau, ketika beliau talqin itu beliau hitung talqinnya, dan itu baru terucap kata la ilaha illallahnya di talqin yang ke-32. Sudah 32 kali ditalqin baru terucap la ilaha illallah. Dari 1 sampai 31 mulutnya cekang, nggak bisa ngomong, nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Di 32 Allah izinkan lepas, keucap tuh la ilaha illallah. Bayangkan kalau nggak keucap di 32 misalkan, lalu malaikat maut nyabut di situ, bagaimana? Itu kejadian nyata. Yang cerita ke saya yang nalkinin, orang yang mentalkin itu cerita langsung ke saya. Itu kisah nyata. Gimana kalau tiba-tiba kita berada di tempat itu, ada orang yang nalkinin sampai meninggal, kalimat la ilaha illallah itu tidak terucap? Mau kemana kita? Itu pentingnya ilmu yang baik. Allahu a'lam bishawab. Thumma in sa'adahu al-umur talaba at-tabahhura fihi wa illa ishtaghala bil ahammi minhu wastawfahu wa tatarraqa min al-baqiyah. Apabila umurnya cukup dan membantu
maka dia boleh mendalami suatu ilmu tersebut secara mendalam. Kalau tidak mampu karena uzur, ishtaghala bil ahammi min, maka dia memilih yang paling penting. Ilmu agama itu banyak sekali, Pak. Ini yang gede-gede itu ada ilmu akidah atau ilmu kalam, ada ilmu Quran, ada ilmu hadis, ada fiqhul hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada usul fiqh, ada lagi ilmu mantiq, ada ilmu lughah, kemudian nanti ada lagi nahwu, ada lagi sarf, ada lagi balaghah, masih banyak. Itu yang gede-gedenya, belum turunannya. Turunannya itu ribuan, Pak. Turunannya ribuan jumlahnya. Ilmu hadis saja disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab An-Nukat yang merupakan syarah untuk kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, habis umur kita di dunia ini, habis ilmu hadis belum habis dipelajari. Habis umur kita di dunia ini, ilmu hadis nggak habis dipelajari. Itu baru ilmu hadis. Lah gimana kalau dikombinasi dengan ilmu akidah? Banyak sekali, luas sekali ilmu Islam ini. Nah, kalau ada uzur nggak sanggup, cari yang paling penting. Mana urutan yang penting? Ada 3 ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim, hukumnya wajib ain. Ada 3 ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, hukumnya wajib ain, tidak bisa diwakili. 1, ilmu tentang zat dan sifat Allah. Saya ulangi, 1 ilmu tentang zat dan sifat Allah, nggak boleh ditinggalin. Yang ninggalin ilmu ini nggak tahu sifat Allah, nggak tahu zat Allah, salatnya nggak bakal diterima. Menangis kita terus menerus tuh di dalam salat, sujud sampai menangis, nggak diterima oleh Allah kalau 1 ilmu ini nggak ngerti. Zat Allah kagak paham, sifat Allah kagak ngerti, nggak diterima oleh Allah ibadah kita. Kata Imam Al-Ghazali, la tuqbalul ibadatu mimman yajhalul ma'bud. Ibadah orang yang nggak kenal yang disembah nggak bakalan diterima. Kata Imam Al-Ghazali, ini pengarang kitabnya nih yang kita baca. Itu 1. Yang kedua, ilmu fikih yang berhubungan dengan amaliyah sehari-hari. Salat, apalagi puasa, zakat. Kalau ada harta, ya zakat, ya. Kalau juga sehat badan, ada harta, ada lagi ilmu haji, ilmu umroh yang wajib sekali seumur hidup. Nah, kalau masih miskin itu belum diwajibkan. Tapi begitu sudah ada rezekinya, jadi wajib ilmu tersebut. Nah, ilmu sholat itu wajib. Ilmu sholat itu hukumnya wajib. Bapak harus tahu apa-apa saja yang membatalkan sholat. Wajib itu. Ustaz, saya tahu yang membatalkan sholat. Apa? Kentut. Anak kecil juga tahu, Pak. Tapi kan bukan itu satu-satunya. Harus tahu. Rukun sholat ada berapa? Syarat sah sholat ada berapa? Syarat wajib sholat ada berapa? Wajib tahu. Enggak tahu, enggak sah sholatnya. Jangan-jangan salah semua yang kita lakukan. Enggak benar semua yang kita lakukan. Hukumnya wajib ain, tidak bisa diwakilkan. Bersuci hukumnya wajib, mulai dari mandi wajib, wudhu itu wajib semuanya. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang membatalkan, wajib tahu semuanya. Kalau nggak tahu masalah wajib mandi wajib, nggak bisa nikah, Pak. Yang belum nikah belum nggak bisa nikah, yang sudah nikah, nah ini kacau lagi.
Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena berhubungan dengan ibadah sehari-hari. Tuh yang kedua. Kalau yang lain-lain dalam bab fikih misalkan seperti hukum pidana, hukum dagang, itu belum tentu wajib kalau kita belum menjalani. Bapak PNS mungkin belum dagang, belum wajib. Bapak bukan hakim, hukum qadhi, hukum hakim itu Bapak belum wajib. Tapi kalau yang tadi itu sudah wajib. Yang ketiga yang wajib ilmunya ilmu akhlak. Ilmu tentang akhlak terpuji. Yang bahasa kita sering disebut dengan tazkiyatun nafs, penyucian diri. Atau orang sekarang sering juga menyebutnya dengan tasawuf. Harus tahu. Apa itu tawakal, apa itu sabar, apa itu qanaah. Itu harus tahu. Karena itu punya hubungan dengan Allah. Contoh misalkan ada orang yang salah paham tentang tawakal. Orang berpikir karena tawakal itu menyerahkan urusannya kepada Allah lantas tidak perlu lagi usaha. Itu bukan makna tawakal. Makna tawakal tafwidul amri ilallahi bi akhdil asbab. Menyerahkan urusan kepada Allah dengan cara mengambil sebab-sebab. Ingin punya uang ya cari. Ambil sebabnya. Cuma kalau tidur saja di rumah langsung angkat tangan ya Allah turunkan, kata Umar bin Khattab, innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit itu nggak nurunin emas sama perak. Jadi begitu. Nah itu harus tahu. Punya masalah dengan orang lain ya usaha untuk diselesaikan. Jangan diam di rumah. Nah, jadi begitu. Itu yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan diam. Tawakal itu berusaha menyelesaikan masalah sambil menyerahkan hasil dari yang kita usahakan itu kepada Allah. Itu yang disebut dengan tafwidul amri ilallahi bi akhdil asbab. Menyerahkan urusan kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang telah Allah berikan. Nah, ini dalam bab akidah. Ada sebab, ada sebab, ada akibat. Betul ya? Ilmu fisika juga begitu ya. Ilmu matematika juga memahami itu. Ada sebab, ada Allah itu sebab apa akibat? Pertanyaannya, Allah itu sebab apa akibat? Dua-duanya bukan, Pak. Allah itu bukan sebab, bukan akibat, tapi Allah musabbibul asbab. Zat yang membuat sebab itu ada. Kalau dikatakan Allah itu sebab, mesti Allah itu ada yang menciptakan, karena sebab itu ada yang bikin. Maka haram hukumnya mengatakan Allah itu sebab. Allah yang menciptakan sebab. Kenapa saya sakit kena kuman, kena demam, keman? Ada kuman di badan saya, bikin saya jadi demam. Kuman yang ada di badan jadi sebab, demam itu akibat. Allah itu bukan demam, bukan kuman. Karena dua-duanya makhluk. Sebab itu makhluk, akibat itu juga makhluk. Allah di atas. Jadi sebab itu Allah yang ngasih, makanya harus diambil. Nggak mungkin ada orang pintar kalau nggak nuntut ilmu. Kalau ada simsalabin abrakadabra tutup mata semalam jadi orang alim, itu mesti dukun. Bukan kiai. Saya ulangi, penting. Kalau ada orang tutup mata satu malam abrakadabra, besok pagi tiba-tiba jadi orang alim terus berfatwa, mesti dukun, bukan kiai. Kenapa? Kiai itu puluhan tahun, Pak, belajarnya. Coba lihat di pesantren-pesantren kita yang banyak di Indonesia itu. Ada yang masih ngaji udah putih jenggotnya. Jadi begitu lamanya nuntut ilmu. Enggak semalam. Yang semalam itu cuma satu orang saja. Imam Mahdi. Itu ada hadisnya dari Abu Dawud. Yang dirubah oleh Allah, diberi pengetahuan dalam satu malam. Imam Mahdi. Kita itu jangan pengen jadi Imam Mahdi semuanya. Kita semuanya pengen jadi Imam Mahdi. Kalau yang perempuan semuanya pengen jadi Siti Maryam. Semua pengen jadi Siti Maryam. Lahir anak tanpa ayah.
Jangan, itu ada babnya masing-masing, nggak bisa dibagi. Imam Mahdi bukan kita, Siti Maryam juga bukan perempuan-perempuan kita. Ada masanya. Yang satu sudah terjadi, yang satu belum datang. Nah seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. 4 menit sisa. Mungkin ada satu pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan saya jawab. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya ringkas sedikit apa yang sudah kita bahas. Pada bagian kelima ini, tugas orang yang menuntut ilmu, setiap ada ilmu yang baik itu jangan ditinggalkan. Ambil seluruhnya. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan karena berhalangan atau memang bidang kita berbeda, seperti kasus dokter tadi yang saya sebutkan dalam pembahasan, maka dia cukupkan pada hal yang penting-penting saja. Tadi saya jelaskan juga ada 3 ilmu yang wajib ain, yang tidak boleh ditinggalkan. 1, ilmu akidah atau ilmu kalam yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah. Kalau dalam konteks ilmu akidah secara umum yang berhubungan dengan rukun iman, itu jangan ditinggalkan, dipelajari rukun iman. Dalam konteks fikih yang berhubungan dengan rukun Islam. Tapi dalam rukun Islam ini dibagi, yang paling penting yang langsung wajib yang kita hadapi sehari-hari seperti sholat, puasa. Tapi kalau zakat sama haji kan masih butuh syarat mampu. Belum tentu semua kita masih diberikan kemampuan oleh Allah. Tapi kalau yang 2 tadi, terutama sholat itu pasti semuanya mampu. Karena kalau sudah tidak mampu sholat, insya Allah kita yang sholatkan. Itu wajib. Baik fikihnya maupun bacaannya, maupun membaguskan atau membenarkan bacaan di dalam sholat. Karena nggak bisa dikarang-karang. Nah, ketiga terkait dengan sifat terpuji. Sifat terpuji ini wajib dipelajari. Nah, nanti dalam bab ini ada bab khusus Pak, membicarakan tentang sifat-sifat terpuji. Tawakal, qanaah, sabar, macam-macam. Ada begitu banyak. Kemudian tidak boleh dendam, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Semua itu dibahas. Baik yang positif dan negatif. Yang positif agar diikuti, yang negatif agar bisa ditinggalkan. Itu 3 ilmu yang wajib dipelajari. Di mana kita bisa dapat referensinya? Nama kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, orang Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya ambil dari ulama kita sendiri. Yang setelah itu, yang lain itu hukumnya ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah. Ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah. Tapi yang fardu kifayah dan sunnah ini bisa wajib jika suatu hari nanti kita sudah mampu. Nah, beginilah kita mempelajari ilmu di dalam Islam. Semoga saja semua kita dengan adanya informasi seperti ini menjadi tahu bagaimana cara belajar di dalam Islam, ilmu manakah yang lebih penting. Karena sudah selesai waktunya, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان